Ibu mertua bawa calon istri untuk suamiku karena aku mandul. Assalamualaikum sahabat curhatku. Terima kasih sudah datang ke channelku ini. Untuk yang sudah subscribe, semoga rezekinya dilancarkan ya. Amin ya robbal alamin. Dila, ayo bangun. Jangan malas-malasan. Pengantin baru itu jangan kebanyakan tidur. Suara ibu mertuaku terdengar menggema di ruang tamu, memecahkan keheningan siang itu. Tapi Bu, Dila baru saja istirahat. Semua pekerjaan sudah Dila selesaikan dari tadi, Bu. Jawabku, mencoba memberikan alasan yang masuk akal. Selesai katamu? Terus, piring-piring itu siapa yang mau mencuci? Apa kamu berharap aku akan mencucinya? Nada suaranya meninggi, menambah ketegangan di udara. Iya, Bu. Nanti setelah Dila istirahat sebentar. Kepala Dila pusing sekali, Bu, kataku, berusaha menjaga suaraku tetap tenang, meskipun di dalam hatiku mulai gusar. Halah, banyak alasan kamu. Dasar menantu yang pemalas, gerutunya tanpa ragu. Kemudian terdengar langkah kakinya yang berat menjauh. Aku terdiam di sofa, menatap sekitar dengan perasaan campur aduk. Kehidupan yang kubayangkan penuh dengan kebahagiaan bersama Mas Arka, kini terasa seperti neraka. Sebelum menikah, aku selalu membayangkan hidup bersama suamiku akan menjadi awal yang indah, penuh cinta dan kebersamaan. Namun kenyataannya, kehidupan pernikahan ini diwarnai oleh tuntutan yang tiada henti dari ibu mertuaku. Aku tahu, sebagai seorang istri, kewajibanku adalah melayani suami dan menghormati ibu mertua. Apalagi setelah orang tuaku meninggal, aku tak punya tempat lain selain rumah ini. Harusnya, ini menjadi kesempatan bagiku untuk berbakti kepada ibu mertua dan menunjukkan bahwa aku adalah menantu yang pantas. Namun apa yang kuterima berbeda jauh dari harapanku. Pernikahanku dengan Mas Arka kini telah mencapai usia 2 tahun. 2 tahun yang seharusnya dipenuhi dengan tawa dan canda, kebahagiaan yang membanjiri rumah kami dengan kehadiran seorang anak. Namun hingga kini, kami belum dikaruniai buah hati. Setiap hari rasanya hampa, dan aku tak bisa memungkiri bahwa ketidakhadiran seorang anak di antara kami menambah tekanan dalam pernikahan ini, terutama dari ibu mertuaku. Aku masih ingat dengan jelas, awal pernikahan kami penuh cinta dan kebahagiaan. Mas Arka, pria yang kuanggap sebagai penyelamat hidupku, mengulurkan tangannya ketika duniaku runtuh. Orang tuaku dan adikku meninggal setahun sebelum kami menikah. Mereka menjadi korban kecelakaan tragis yang merenggut nyawa mereka seketika. Aku yang sejak kecil hanya tahu kasih sayang sederhana dari keluargaku di desa, tiba-tiba harus berdiri sendiri. Saat itu, aku hanya tinggal bersama nenekku, satu-satunya keluargaku yang tersisa. Mas Arka datang dalam hidupku membawa harapan. Ia tak memandang statusku yang hanya anak yatim piatu dari keluarga biasa. Cintanya yang tulus, tanpa embel-embel apapun. Meski pada awalnya ibunya, Bu Yuni, tak menyetujui hubungan kami. Mungkin karena latar belakang keluargaku yang terlalu sederhana, jika dibandingkan dengan keluarga mereka yang terbilang terpandang. Namun akhirnya aku diterima. Penerimaan yang kurasakan saat itu memberiku kelegaan dan harapan bahwa aku bisa memulai hidup baruku yang lebih baik bersama Mas Arka dan keluarganya. Rumah keluarga Mas Arka sangat mewah, lebih dari apa yang pernah kubayangkan. Aku tak pernah tinggal di rumah sebesar itu, apalagi dengan 2 orang pembantu yang siap membantu segala keperluan rumah tangga. Awalnya, aku merasa nyaman. Aku bisa fokus menjaga hubungan dengan suamiku tanpa harus terlalu memikirkan pekerjaan rumah. Namun kebahagiaan itu hanya sementara. Seiring berjalannya waktu, suasana rumah mulai berubah. Entah apa yang memicu, tiba-tiba saja ibu mertuaku, yang sebelumnya terlihat ramah, perlahan-lahan mulai memperlihatkan sikap yang berbeda. Mula-mula, ia memintaku membantu menyetrika pakaian. Awalnya aku tak keberatan. Meski ada pembantu, aku merasa itu wajar. Namun kemudian, permintaan ibu mertuaku semakin berlebihan. Aku diminta membersihkan rumah, menyapu halaman, dan bahkan membersihkan kamar mandi. Semua itu aku lakukan setiap hari, tanpa berhenti.
Ada 2 pembantu di rumah ini, Bu. Mengapa Dila yang harus melakukan semua ini? Tanyaku suatu hari. Mencoba tetap sopan, meski dalam hatiku mulai mempertanyakan logikanya. Ibu mertuaku hanya memandangku dengan tajam. Karena kamu itu menantu. Seorang menantu harus tahu diri. Pembantu di sini itu bekerja, tapi kamu yang seharusnya lebih tahu tanggung jawabmu. Jangan cuma bersandar kepada mereka. Kata-katanya menusuk hatiku. Tanggung jawab, aku tak pernah keberatan membantu. Tapi rasanya, ini sudah keterlaluan. Setiap sudut rumah harus aku bersihkan, seakan aku pembantu ketiga di rumah ini. Aku menyayangi suamiku, dan sejujurnya, aku ingin menjadi istri yang baik. Tapi tuntutan ibu mertuaku semakin tidak masuk akal. Aku mencoba membicarakan ini kepada Mas Arka. Mas, Dila merasa ibu sudah terlalu menuntut, padahal kan ada pembantu. Tapi kenapa Dila harus mengerjakan semuanya, Mas? Keluhku saat kami berdua duduk di kamar. Mas Arka hanya tersenyum dan mengusap rambutku dengan lembut, seperti biasanya. Sabar ya sayang. Mungkin itu cara ibu membuat kamu menjadi istri yang baik. Jawaban yang sama lagi, sabar. Kata-kata itu kini menjadi dinding tebal di antara kami. Sabar. Seolah segala masalah bisa diselesaikan dengan kata itu. Aku memang sudah berusaha sabar, tapi Mas Arka tak pernah melihat apa yang terjadi sehari-hari di rumah ini. Saat dia sibuk bekerja, ibu mertuaku terus mengawasi setiap gerakanku, memaksaku melakukan tugas-tugas yang sebenarnya sudah ada yang menanganinya. Aku merasa seperti tak dihargai. Waktu berlalu, dan perlahan aku mulai merasa semakin kecil. Tak hanya soal pekerjaan rumah, ibu mertuaku juga mulai menyindir soal anak. Setiap kali kami berkumpul dengan keluarga besar, topik pembicaraan selalu mengarah kepada pertanyaan yang sama. Kapan kamu punya anak? Tatapan penuh harap dari para kerabat mulai menjadi beban bagiku. Di suatu malam, saat kami sedang makan malam bersama, ibu mertua berbicara di depan Mas Arka. Arka, kamu kapan kasih ibu cucu? Ibu sudah kangen mau gendong cucu. Masa 2 tahun menikah belum ada kabarnya sih? Kalimat itu dilontarkan begitu saja, tanpa memperdulikan perasaanku yang tersudut. Aku hanya bisa menunduk, berusaha menahan air mataku. Mas Arka hanya tersenyum, mencoba menenangkan suasana. Nanti ya Bu, doakan saja ya Bu. Namun aku tahu, kata-kata ibu mertua itu tak hanya sekedar keinginan, melainkan tuntutan. Ia menganggap aku tak mampu memberikan cucu untuk keluarganya. Seolah-olah masalah ini sepenuhnya kesalahanku. Tidak ada yang tahu betapa sakitnya ketika setiap kali aku dan Mas Arka berusaha, hasilnya selalu nihil. Dan di setiap kegagalan itu, aku merasa semakin tak berharga. Di malam-malam sunyi itu, aku sering berdoa di sepertiga malamku, mengharapkan semoga ada keajaiban untukku, terutama untuk kehamilanku. Hidup di rumah besar ini, dengan segala kemewahannya, justru terasa semakin sepi dan menyesakkan. Apalagi tanpa anak di samping kami. Aku merasa kehilangan tempat berpijak. Mas Arka yang seharusnya menjadi sandaranku, seolah tak mengerti bagaimana perasaanku. Ibu mertua yang seharusnya menjadi pengganti ibuku, kini lebih sering menjadi sumber dari segala beban yang kutanggung. Apakah ini kehidupan yang seharusnya aku jalani? 2 tahun telah berlalu, tapi kenapa rasanya semakin sulit? Beberapa bulan terakhir, aku mulai merasakan ada sesuatu yang aneh dengan Mas Arka. Sikapnya berubah. Dia yang dulu hangat dan perhatian, kini nampak lebih sering menghabiskan waktu bersama ibunya. Aku tidak keberatan jika dia dekat dengan ibunya. Namun perubahan ini terasa mencurigakan. Lebih dari sekedar bakti anak kepada orang tuanya. Aku merasakan ada sesuatu yang lebih dalam. Apalagi beberapa kali aku melihat mereka mengobrol serius di kamar ibu mertuaku. Terkadang dengan pintu yang tertutup rapat. Mereka jarang berbicara terbuka di depanku, seolah-olah ada sesuatu yang sengaja mereka sembunyikan. Awalnya, aku mencoba menepis kekhawatiranku. Aku mencoba berpikir positif. Mungkin mereka hanya berdiskusi masalah keluarga atau urusan lainnya yang tidak melibatkan aku. Namun semakin hari, perasaan itu semakin menggangguku. Ada tatapan yang berbeda setiap kali aku melintasi ibu mertuaku. Dan Mas Arka pun nampak semakin menjauh dariku. Bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara emosional. Kedekatan kami yang dulu penuh dengan cinta,
Kini terasa hampa, seperti ada tembok besar yang memisahkan kami. Hingga suatu malam, kecurigaanku terjawab dengan cara yang paling menyakitkan. Saat itu, aku baru saja menyelesaikan pekerjaanku di dapur, sementara Mas Arka sedang beristirahat di kamarnya. Suasana rumah sudah agak sepi. Tetapi tiba-tiba aku mendengar beberapa suara dari ruang tamu. Aku berjalan pelan, hendak melihat siapa yang datang malam-malam seperti ini. Dari celah pintu dapur, aku melihat sosok yang asing di rumah ini. Seorang wanita muda, cantik, anggun, dengan rambut panjang terurai, dan senyum ramah di wajahnya. Dia duduk di ruang tamu, dikelilingi oleh keluarganya yang nampak sangat berkelas. Di sebelahnya, ibu mertuaku duduk dengan ekspresi puas di wajahnya. Sesekali melirik wanita itu dengan penuh harap, dan dari balik pintu kamarku, muncul Mas Arka yang langsung dipanggil ibunya. "Arka, sini nak. Ini loh, ada yang namanya Laura. Cantik kan orangnya?" kata ibu mertuaku sembari menyuruh Mas Arka duduk di sebelahnya. Aku terperanjat kaget. Ada apa ini? Kenapa Mas Arka dikenalkan dengan seorang wanita? Apa yang sedang mereka rencanakan? Dari dalam dapur, aku fokus mendengar pembicaraan mereka karena aku yakin ini pasti menyangkut dengan kehidupan rumah tanggaku. Dan benar saja, dari obrolan yang kudengar, aku langsung tahu bahwa Laura adalah anak teman baik mendiang ayah Mas Arka. Dan ternyata, pertemuan malam itu bukan hanya pertemuan biasa. Ini adalah pertemuan keluarga yang telah direncanakan lama. Laura dibawa ke rumah ini untuk dikenalkan kepada Mas Arka. Lebih dari itu, untuk dijodohkan dengannya. Jantungku berdetak kencang saat aku mendengar ibu mertuaku berbicara kepada keluarga Laura dengan nada bangga, seolah-olah aku tak pernah ada di dalam kehidupan mereka. "Arka ini anak yang sangat patuh pada ibunya loh. Dia tidak akan menolak pilihan saya," katanya dengan tatapan yang penuh keyakinan. Keluarga Laura tersenyum lebar, sementara Laura hanya menunduk malu-malu. Aku merasa duniaku runtuh seketika. Aku bersembunyi di balik pintu dapur, mendengar setiap kata yang mereka ucapkan. Hatiku seakan teriris ketika ibu mertuaku melanjutkan, "Malam ini kita resmikan saja lamaran ini ya, agar Laura dan Arka akan segera menikah." Bagaimana bisa ibu mertuaku merencanakan pernikahan untuk suamiku? Seolah-olah aku tak pernah ada. Dadaku terasa sesak, dan air mataku mulai menggenang di mataku. Ingin rasanya aku masuk ke ruang tamu dan menuntut penjelasan. Namun tubuhku tak bisa bergerak, seolah-olah tertahan oleh rasa sakit yang terlalu berat. Dan yang lebih menyakitkannya lagi, Mas Arka suamiku, pria yang dulu berjanji untuk mencintaiku sampai mati, hanya duduk diam di sana. Dia mendengarkan dengan saksama, tetapi tidak ada penolakan keluar dari mulutnya. Wajahnya nampak datar, seperti pria yang sudah pasrah pada keputusan ibunya. Ketika keluarga Laura meminta pendapatnya, aku mendengar Mas Arka berkata pelan, "Iya, aku terima lamaran ini. Lagi pula, aku tidak ingin mengecewakan ibuku." Itu saja, tidak ada perlawanan, tidak ada pembelaan. Suamiku yang seharusnya berdiri di sampingku memilih untuk menuruti keinginan ibunya tanpa mempertimbangkan perasaanku. Air mataku tak tertahankan lagi. Aku berlari ke kamar, membanting pintu, dan terisak di atas kasur. Pikiranku berputar-putar, mencoba mencari jawaban. Mengapa? Mengapa ini bisa terjadi? Aku teringat kembali pada awal pernikahan kami. Bagaimana Mas Arka dulu begitu mencintaiku. Dia yang berjanji akan melindungiku dari segala hal buruk. Tapi sekarang, dia memilih orang lain. Aku yang telah berusaha menjadi istri yang baik, dihancurkan dengan keputusannya yang tidak adil ini. Malam itu, aku tak bisa tidur. Pikiranku dipenuhi dengan bayangan masa depan yang kelam. Apakah aku akan dikesampingkan begitu saja? Apakah Mas Arka benar-benar akan menikahi wanita lain? Bagaimana dengan aku, istrinya yang sah? Keesokan paginya, aku memberanikan diri untuk berbicara dengan Mas Arka. Saat kami sedang sarapan, aku mencoba menahan air mataku dan bertanya dengan suara bergetar. "Mas, apa maksud dari pertemuan tadi malam, Mas? Apa benar kamu akan menikah lagi?"
Mas Arka hanya diam sejenak, lalu menghela nafas panjang. Dila, aku tidak punya pilihan lain. Ibu ingin yang terbaik untuk keluarga ini, dan aku tidak bisa mengecewakannya. Maksudnya lebih baik itu apa, Mas? Tanyaku. Mataku penuh dengan air mata yang siap tumpah kapan saja. Mas Arka tidak menjawab. Wajahnya nampak suram, tetapi dia tidak memberiku kepastian. Aku menunggu dia untuk mengutarakan sesuatu, untuk setidaknya meyakinkanku bahwa pernikahan kami masih memiliki arti. Namun jawaban yang kuterima adalah keheningan yang menyakitkan. Di momen itu, aku sadar bahwa pertarunganku bukan hanya melawan ibu mertuaku, tapi juga melawan hati suamiku yang nampaknya sudah tidak bisa lagi berpihak padaku. Hari itu, Mas Arka menatapku dengan pandangan yang penuh teka-teki. Suasana di ruang tamu terasa begitu mencekam, seolah-olah udara menjadi lebih berat untuk dihirup. Aku duduk di hadapannya, menunggu kata-kata yang sepertinya sudah lama disiapkan. Saat akhirnya ia berbicara, suaranya datar, tanpa emosi. Dila, aku sudah memikirkannya baik-baik. Kamu hanya punya dua pilihan, dimadu atau diceraikan. Kata-kata itu seperti palu yang menghantam kepalaku. Aku terdiam, mencoba mencerna apa yang baru saja ku dengar. Mas Arka memberikan pilihan yang begitu kejam, seolah-olah pernikahan kami hanyalah sebuah transaksi yang bisa diatur sesuai kehendaknya. Hatiku hancur berantakan, dan seketika air mata menggenang di pelupuk mataku. Aku ingin memilih jalan perceraian. Rasanya begitu berat untuk berbagi suami dengan wanita lain, apalagi Laura, wanita yang telah diperkenalkan sebagai calon istri kedua Mas Arka. Namun pikiran untuk bercerai membuatku cemas. Aku tak tahu akan tinggal di mana. Aku hanyalah seorang yatim piatu tanpa sanak saudara. Setelah kedua orang tuaku meninggal dunia dalam kecelakaan tragis, aku kehilangan tempat untuk pulang. Nenekku di desa sudah terlalu tua untuk merawatku, dan aku tidak ingin menjadi bebannya. Dan di sisi lain, aku masih mencintai Mas Arka. Meskipun perlakuannya akhir-akhir ini sangat menyakitkan, hatiku masih berharap dia akan berubah. Aku selalu berpikir, mungkin semua ini hanyalah desakan dari ibu mertuaku. Mas Arka yang sejak dulu dikenal sangat patuh pada ibunya, mungkin hanya terjebak dalam situasi yang tak bisa dihindari. Aku ingin percaya bahwa di lubuk hatinya, Mas Arka masih mencintaiku, masih menginginkan kebersamaan kami. Namun harapanku mulai memudar ketika aku melihat ekspresi Mas Arka. Bukannya nampak berat dengan keputusan itu, dia justru tersenyum. Senyum tipis yang terkesan puas. Hatiku semakin terluka. Apakah mungkin Mas Arka sebenarnya senang dengan pernikahan ini? Apakah dia memang menginginkan Laura, bukan hanya karena desakan ibunya, tetapi juga karena hasratnya sendiri? Aku terdiam lama, tak tahu harus berkata apa, seperti terjebak dalam perang batin antara harga diriku dan kenyataan hidup yang tak berpihak. Akhirnya, dengan suara serak yang tak tertahankan oleh air mata, aku berbisik, "Baik Mas, aku akan meminta dimadu." Kalimat itu keluar dari mulutku seperti racun yang perlahan-lahan merusak diriku sendiri. Aku merasa kalah, merasa seperti wanita yang menyerahkan seluruh hidupku demi sebuah cinta yang mungkin sudah tidak ada lagi. Mas Arka tak merespon apa-apa. Dia hanya mengangguk, seolah-olah itu adalah jawaban yang sudah dia tunggu sejak awal. Hatinya nampak tenang, dan entah mengapa, senyum di wajahnya membuatku semakin yakin bahwa dia tidak pernah benar-benar keberatan dengan pernikahan ini. Dalam hitungan minggu, segalanya berubah begitu cepat. Persiapan pernikahan Mas Arka dengan Laura berjalan lancar. Rumah yang dulunya penuh dengan canda tawa, sekarang dipenuhi dengan persiapan perayaan yang menyakitkan bagiku. Aku melihat ibu mertuaku sibuk mengatur segalanya, dari gaun pengantin hingga dekorasi ruangan, seolah-olah aku tak pernah ada di sini. Aku berusaha keras menahan diri, mencoba menerima kenyataan pahit ini. Setiap malam, aku menangis dalam diam. Di hadapan Mas Arka, aku mencoba bersikap kuat, meskipun hatiku terluka parah. Aku tak ingin menunjukkan kelemahanku, karena aku tahu, di matanya, aku hanyalah pilihan kedua sekarang. Sejak saat itu,
Aku harus siap untuk hidup dengan berbagi suami, berbagi kasih sayang, dan mungkin berbagi masa depan yang seharusnya menjadi milikku sendiri. Namun semakin dekat hari pernikahan, semakin terasa bahwa duniaku semakin runtuh. Aku sering menemukan diriku melamun di pojok ruangan, bertanya-tanya bagaimana bisa cinta yang begitu indah kini berubah menjadi tragedi yang menyakitkan. Apakah aku membuat keputusan yang salah? Seharusnya aku memilih untuk pergi dan menyelamatkan harga diriku. Tapi sekali lagi, kemana aku akan pergi? Aku hanyalah wanita yang kehilangan segalanya. Keluarga, rumah, dan sekarang suamiku. Pada hari pernikahan Mas Arka dan Laura, aku merasa seperti bayangan di dalam rumahku sendiri. Aku tak ikut serta dalam perayaan, tapi suara tawa dan ucapan selamat terdengar di mana-mana. Mas Arka berdiri di sebuah Laura, mengenakan jas rapi, dengan senyum yang seolah tanpa beban. Laura nampak sempurna dengan balutan gaun pengantinnya, menambah luka di hatiku yang sudah membusuk. Dan di momen itu, aku sadar, aku bukan hanya di madu. Aku sudah tersisih, terhapus dari kehidupan Mas Arka yang dulu begitu penuh dengan janji dan cinta. Aku kini hanyalah pengisi ruang kosong dalam hidupnya, sebuah sisa yang terlupakan. Namun aku harus menjalani kehidupan yang telah kubuat. Aku tahu, hidupku tak akan pernah sama lagi. Aku harus menerima takdir ini, meskipun hatiku hancur setiap kali melihat suamiku berbagi hidupnya dengan wanita lain. Aku harus siap, karena ini adalah jalan yang sudah kutempuh, meski itu berarti mengorbankan diriku sendiri. Laura, wanita yang baru saja dinikahi Mas Arka, kini menjadi ratu di rumah ini. Ia disambut dengan hangat oleh ibu mertuaku dan semua orang di rumah ini. Sementara aku, istri pertamanya, menjadi tak terlihat. Aku merasa seperti hantu yang menghantui rumah ini, selalu ada tetapi tak dihiraukan. Malam itu, pertanyaan-pertanyaan membanjiri pikiranku. Haruskah aku tetap di sini dan membiarkan diriku hancur perlahan? Setiap kali mencoba menemukan jawabannya, aku selalu teringat bahwa aku tak punya tempat lain untuk pergi. Aku tak punya keluarga lagi, dan tak ada seorang pun yang bisa kuandalkan. Aku bagikan daun yang terombang-ambing dalam badai kehidupan, tanpa arah dan tanpa pijakan. Hari demi hari berlalu, dan hidupku semakin terasa tidak nyata. Setelah pernikahan Mas Arka dan Laura, aku justru dianggap sebagai orang asing di rumah ini. Tidak lebih dari itu, aku dianggap sebagai pembantu, seseorang yang hanya ada untuk melayani mereka. Puncaknya terjadi saat ibu mertuaku memecat kedua pembantu rumah tangga kami tanpa alasan yang jelas. Hari itu tak ada angin, tak ada hujan. Mereka diusir begitu saja. Aku yang menyaksikan semua itu dari sudut ruangan, hanya bisa bertanya-tanya, apa yang sedang terjadi? Tapi jauh di dalam hatiku, aku tahu kebenarannya. Mereka dipecat agar aku, menantu yang mereka benci, bisa menggantikan posisi mereka. Kecurigaanku terbukti benar keesokan harinya. Ibu mertuaku dan Laura, tanpa sedikit pun rasa bersalah, mulai memerintahku untuk melakukan pekerjaan rumah yang seharusnya dikerjakan oleh para pembantu. Dila, bersihkan kamar tamu. Dila, cuci pakaian kami. Dila, siapkan makan malam. Perintah demi perintah terlontar tanpa henti. Mereka bersenang-senang di atas penderitaanku, seolah-olah itu adalah hiburan mereka sehari-hari. Mas Arka, dia semakin tak peduli. Setiap kali dia pulang dari kantor, dia langsung menuju kamar Laura. Mereka berbagi tawa, berbagi kebahagiaan. Sementara aku, bahkan tak dapat lirikan sekilas dari suamiku. Cinta yang dulu ada di antara kami telah pudar, digantikan oleh jarak yang begitu lebar. Kini, aku tak lebih dari seorang pelayan di rumahku sendiri. Yang paling menyakitkan adalah kenyataan bahwa Mas Arka tak pernah lagi menyentuhku. Ia tak pernah lagi datang ke kamarku, bahkan sekedar menanyakan kabarku. Aku tahu, Laura telah menguasai seluruh hatinya, dan aku tak punya tempat lagi di sana. Aku hanya tinggal menunggu waktu hingga aku benar-benar dilupakan. Bahkan aku dipaksa tidur di kamar pembantu yang kecil dan pengap, kamar yang bahkan tidak layak untuk seorang istri. Malam itu, aku duduk di kamar kecil yang pengap, ruangan sempit yang tak pernah kubayangkan akan menjadi tempat tidurku setelah pernikahan.
Dinding-dinding yang kusam terasa seperti tembok penjara yang semakin menghimpit setiap hariku. Suara tawa dari ruang tamu terdengar jelas, tawa yang bukan untukku, tetapi untuk mereka, ibu mertuaku, Laura dan Mas Arka, yang nampaknya semakin menikmati kehidupan baru mereka. Aku menatap kosong ke langit-langit, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi dalam hidupku. Bagaimana bisa pernikahanku yang dulu terasa penuh cinta, kini berubah menjadi neraka. Aku dulu adalah seorang istri yang setia, selalu mendampingi Mas Arka dalam suka dan duka. Namun sekarang, aku tak lebih dari bayang-bayang di rumah besar ini, tidak dihargai dan diabaikan. Setiap malam, aku tidur sendirian di kamar itu, dengan air mata yang terus mengalir, memikirkan bagaimana semua ini bisa terjadi. Bagaimana aku bisa berubah dari seorang istri yang dicintai menjadi seseorang yang tidak dihargai dan diperlakukan seperti sampah. Mengapa? Mengapa Mas Arka? Batinku merintih dalam kesunyian. Aku masih mencintainya, meski aku tahu dia sudah tidak peduli lagi padaku. Setiap kali melihat wajahnya, aku hanya bisa mengingat kenangan indah saat kami masih saling mencintai. Tetapi sekarang, kenangan itu terasa seperti mimpi yang jauh dan tak mungkin terulang lagi. Malam-malam yang panjang terus bergulir, dan aku semakin tenggelam dalam kesedihan. Tidak ada harapan yang jelas, tidak ada harapan yang tersisa. Setiap detik di rumah ini terasa seperti siksa yang tak berujung, dan aku tidak tahu sampai kapan aku bisa bertahan. Aku mencoba mencari cara untuk keluar dari penderitaan ini, tapi setiap jalan nampak buntu. Aku tak tahu apa yang harus aku lakukan. Aku terjebak dalam pernikahan kejam mereka, ibu mertuaku, Laura, dan mungkin Mas Arka. Hidupku yang dulu penuh dengan harapan, kini telah hancur berkeping-keping. Dan aku tak yakin, apakah aku bisa mengumpulkan potongan-potongan itu kembali. Di dalam keheningan malam, aku hanya bisa menangis, berharap suatu hari nanti, aku akan menemukan kekuatan untuk bangkit. Atau setidaknya menemukan cara untuk mengakhiri penderitaan ini. Malam itu, dalam gelapnya malam dan dinginnya udara, aku memberanikan diri untuk melarikan diri dari rumah itu. Aku memberanikan diri untuk melarikan diri dari rumah yang penuh dengan siksaan. Rumah yang dulu menjadi tempat aku menaruh seluruh harapan dan cinta, kini menjadi penjara yang membelenggu batinku. Dengan sisa-sisa keberanian yang kumiliki, aku menyelinap melalui jendela dapur yang tak terkunci. Semua penghuni rumah sedang terlelap, tanpa tahu bahwa aku, istri yang mereka rendahkan, sedang melarikan diri untuk menyelamatkan nyawaku sendiri. Aku berlari tanpa arah, hanya mengikuti naluri yang menjauh sejauh mungkin dari tempat itu. Malam yang dingin dan gelap seolah menjadi saksi pelarianku. Tak ada bintang yang menemani, hanya suara langkah kakiku yang menggema di jalan yang sepi. Aku tidak tahu kemana aku harus pergi. Yang ku tahu, aku harus pergi, keluar dari cengkraman keluarga yang telah menghancurkan hidupku. Hari-hari berlalu, dan aku menemukan diriku terdampar di jalanan. Aku hidup seperti pengemis, tanpa makan, tanpa uang, dan tanpa alat komunikasi. Bajuku kotor, dan tubuhku semakin lemah. Setiap langkah terasa berat, seperti beban yang terus menghimpitku, mengingatkanku akan penderitaan yang kutinggalkan. Namun aku terus berjalan, berharap ada keajaiban yang akan datang di tengah kesedihanku. Hingga suatu hari, saat tubuhku benar-benar tak sanggup lagi menahan rasa lapar dan lelah, aku pingsan di depan sebuah rumah besar. Ketika aku membuka mataku, aku berada di sebuah ruangan mewah dengan tempat tidur empuk dan selimut yang hangat. Seorang wanita parubaya berdiri di sampingku, menatapku dengan tatapan yang penuh keibuan. Dia adalah Ibu Maryam, seorang pembisnis handal yang hidupnya sendirian setelah suaminya meninggal dunia. Pembantunya yang menemukan aku pingsan di depan gerbang membawa aku masuk dan merawatku sampai aku pulih. Ibu Maryam menyambutku dengan hati yang terbuka, menanyakan apa yang telah terjadi padaku. Dan untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, aku merasa ada seseorang yang peduli padaku. Aku menceritakan kisah hidupku yang penuh dengan duka, tentang pernikahanku dengan Mas Arka, tentang ibu mertuaku yang kejam, dan tentang bagaimana aku melarikan diri dari siksaan mereka.
Saat aku menyebut ayahku yang telah meninggal dalam kecelakaan, Ibu Maryam nampak tergelitik. Dia mulai bertanya detail tentang ayahku. Dan tak disangka, ayahku ternyata adalah teman mendiang suami Ibu Maryam. Ibu Maryam menceritakan bahwa ayahku pernah datang kepadanya dan suaminya untuk membantu mereka dengan pinjaman uang saat bisnis mereka sedang kesulitan. Tak lama setelah itu, ayahku meninggal dunia dalam kecelakaan tragis. Ibu Maryam sempat mencariku setelah mendengar berita kecelakaan tersebut. Namun sayangnya dia tidak berhasil menemukanku. Hingga takdir mempertemukan kami di sini, di depan gerbang rumahnya, dalam kondisi yang tak pernah kuduga. Sejak saat itu, hidupku mulai berubah. Ibu Maryam memintaku untuk tinggal bersamanya dan membantu mengelola butik yang ia miliki. Dengan bimbingan dan kepercayaannya, aku belajar banyak tentang bisnis, dan butik yang dikelola Ibu Maryam berkembang dengan pesat. Dalam waktu yang singkat, kami berhasil membuat butik itu sukses besar, dan aku pun menjadi bagian penting dalam kesuksesan itu. Hidupku yang dulu kelam, kini dipenuhi dengan harapan baru. Aku memiliki pekerjaan, rumah, dan sosok ibu yang penuh dengan kasih sayang. Namun meski hidupku berangsur membaik, ada satu bagian dalam hatiku yang belum tenang. Setelah bertahun-tahun berlalu, aku memutuskan untuk kembali melihat rumah Mas Arka, tempat di mana semua penderitaan itu dimulai. Aku ingin tahu bagaimana nasib mereka sekarang. Apakah mereka masih hidup bahagia seperti aku meninggalkan rumah itu? Ketika aku sampai di depan rumah itu, pemandangan yang kulihat membuatku tertegun. Rumah megah yang dulu penuh dengan kemewahan, kini telah disegel dan disita oleh pihak bank. Pelang besar tertulis dijual, terpampang di gerbangnya. Aku bertanya kepada tetangga terdekat, dan dari sanalah aku mengetahui kabar yang mengejutkan. Perusahaan Mas Arka bangkrut. Semua asetnya disita untuk membayar hutang-hutang yang menumpuk. Ibu mertuaku tak sanggup menahan berita itu dan meninggal dunia setelah mendengar kabar kebangkrutan tersebut. Sementara Laura, wanita yang dulu menjadi perusak rumah tanggaku, pulang ke rumah orang tuanya tanpa sedikit pun ingat pada Mas Arka. Semua impian dan ambisi mereka telah hancur dalam sekejap. Ketika aku hendak berbalik meninggalkan tempat itu, mataku menangkap sosok seseorang yang duduk di tepi jalan, mengulurkan tangan dengan baju compang-camping. Rambutnya kusut, wajahnya tak tampan lagi seperti dulu, dan tubuhnya kurus kering. Aku berhenti, mengenali sosok itu dengan sangat jelas. Itu adalah Mas Arka, suamiku yang dulu kukenal sebagai pria yang penuh pesona, kini tak lebih dari seorang pengemis di jalanan. Dia tak menyadari kehadiranku, dan aku pun tak berniat untuk menyapanya. Namun dalam hatiku, aku merasa lega, bukan karena dendam, tetapi karena aku tahu bahwa aku telah terbebas dari kehidupan yang menghancurkan diriku. Aku sudah jauh melangkah, menemukan kebahagiaanku sendiri, sementara mereka yang dulu menyiksaku kini terperangkap dalam kehidupan yang mereka bangun dengan keserakahan. Aku berjalan pergi, meninggalkan Mas Arka yang masih terduduk dengan baju rombengnya. Aku tak menoleh lagi. Aku sudah selesai dengan babak kelam dalam hidupku, dan kini aku siap membuka lembaran baru.